Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Abi akan menjelaskan tentang tema C subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, indikatornya udah bisa dilihat di samping ya. Untuk PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDB. Bisa kalian baca, oke? Lebih next. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga bisa kalian baca di sini. Kalian dapat menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kalian dapat menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan seorang diri. Bahasa Indonesia, kalian dapat membuat naskah dan sketsa alur cerita, menjelaskan tata cara penampilan iklan. IPA, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. IPS, kalian dapat mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. SBDB, kalian dapat membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Ciri khas bisa dilihat di PowerPoint. Di sini PPKN menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan keberagaman dalam keberagaman di Indonesia. Ya, jadi Abi ulangin, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman tari tradisional. Contohnya adalah kalian buka halaman 92. Di situ ada judul berlatih tari tradisional di Sanggar Tari. Dan juga menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar di halaman 93. Dan kalian buka ya halaman 92 dan 93. Kalian baca dan pelajari. Oke. Menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Kelebihan bekerja secara kelompok itu pekerjaannya cepat selesai. Tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuannya. Kekurangannya adalah kemungkinan adanya perbedaan pendapat itu pasti dan harus ada yang mengalah dalam diskusi. Kelebihan bekerja seorang diri dapat mengerjakan tugas sesuai dan di mana saja, kapan saja ya. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan sendiri itu pasti. Kekurangan bekerja seorang diri adalah pekerjaannya lama selesai, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Bahasa Indonesia, membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Naskah iklan yang telah dibuat dapat dijadikan bahan untuk membuat sketsa alur cerita atau storyboard. Jika media yang digunakan adalah audio visual, maka iklan harus dibuat menarik dan kreatif untuk menarik perhatian masyarakat dalam bentuk tampilan gerak dengan dialog-dialog tertentu. Sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Coba kalian lihat di halaman buku cetak 97, dibuka halamannya, oke? Lebih lanjut. Tata cara menampilkan iklan. 1. Membaca dan memahami isi iklan. 2. Memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. 3. Melakukan kontak mata dengan penonton. 4. Tidak membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Saat mempraktikkan iklan, perhatikan hal-hal berikut. Pastikan suara kamu jelas dan lantang. Sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Gunakan perlengkapan pendukung yang tepat. Oke. Sekarang Abi ke IPA. Diperhatikan ya. Cobalah lakukan survei dengan bertanya kepada orang tuamu dan saudara terdekatmu mengenai berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada sekelompok orang. Dan tuliskan hasilnya pada contoh daftar pertanyaan yang ada di buku cetak halaman 100, oke? Nah, kalian lihat di halaman 100. IPS mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya bakat pada bidang seni. Selain organisasi sosial, dalam masyarakat juga terdapat organisasi budaya yang mewadahi bakat dan kreativitas masyarakat di sekitarnya. Organisasi ini dibentuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda dan pemudi bangsa dalam rangka membangun sosial budaya di masyarakat.
Salah satunya adalah organisasi budaya, yaitu adalah Sanggar Seni Lukis. SBDB, membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Motif tenun ikat toraja, ya. Nah, seperti itu. Andai sile namanya. Tenun songket, nah seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Motif batik dan tenun yang sangat beragam merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Misalnya motif batik kaung, ya, yang menyerupai buah kaung atau buah kolang-kaling yang tertata secara geometris. Ya, seperti itu. Bisa kalian baca ya PowerPoint Abi ini. Nah, kesimpulannya udah dijelaskan tadi nih. Coba kalian baca lagi biar lebih paham ya. Oke. Nah, motivasinya adalah hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Untuk latihan soal ada di modul halaman 25, oke? Sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang Abi berikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.